Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 44, Kemenangan dan Kekalahan. Melihat bahwa ularnya telah dihancurkan hanya dari satu serangan oleh pemuda di depannya, prajurit bintang 3 mengangkat alisnya karena terkejut. Dia sangat terkejut tetapi juga bersemangat. Senyum muncul di wajahnya dan dia mundur ke belakang, berakhir langsung ke posisi lain. Tubuhnya digantung seperti tali busur, dan suara ombak bisa terdengar saat Ki sekali lagi mengepul dari belakang sang ahli. Ki berkumpul dalam gelombang yang menyapu panggung, langsung menuju Su Min. Melihat ombak, Su Min tidak panik saat dia sekali lagi menghunus pedangnya dan menuangkan Ki ke lengannya. Hia, Su Min berteriak saat dia mengayunkan pedang di tangannya melawan gelombang pasang di depannya. Begitu ujungnya menyentuh ombak, energi Su Min sendiri menyerang ombak dan riak energi yang bergerak lambat menghilang. Itu membuka jalur kecil di ombak dan memungkinkannya untuk melewatinya dengan aman tanpa dihancurkan. Gelombang itu berbenturan dengan penghalang tak terlihat di sekitar arena. Pemuda Buhe tidak punya waktu untuk melihat penghalang ini karena dia fokus sepenuhnya pada pertempuran di depannya. Setelah menebas ular itu dan memaksanya melewati gelombang Ki, Su Min dapat merasakan bahwa dia telah menggunakan Ki dalam jumlah yang cukup besar. Meskipun dia adalah ahli eksternal, seseorang yang menggunakan Ki jauh lebih sedikit untuk setiap serangan daripada ahli internal. Namun, dia saat ini melawan prajurit bintang 3, seseorang yang jauh lebih kuat dari Su Min dan memaksa pemuda itu untuk menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya. 2 kali dia melawan lawan dan 2 kali dia melewati bahaya yang menentangnya. Harganya mahal karena Ki-nya sudah rendah, tetapi tubuh fisiknya masih penuh dengan energi. Su Min meluncurkan dirinya ke arah ahli. Waktu yang paling rentan bagi seorang ahli internal adalah ketika mereka telah selesai mengeluarkan kuda-kuda dan sebelum mereka mampu mengambil yang lain. Jika sikap telah ditembus, seperti yang baru saja dilakukan Su Min sekarang, ahli internal berdiri dengan satu keputusan yang sangat besar untuk dibuat. Jika dia akan mundur, dia harus dengan paksa menghentikan serangan yang terjadi yang merupakan gelombang yang telah dia keluarkan. Keluar secara paksa dari kuda-kuda akan menyebabkan cedera pada diri sendiri. Semakin kuat serangannya, semakin banyak kerusakan yang terjadi pada diri sendiri. Masalah lain adalah bahwa ketika seseorang dengan paksa memotong tautan ke serangan Ki, seseorang akan kehilangan semua Ki yang ada di dalam serangan itu. Ini tidak memungkinkan Ki untuk kembali ke tubuh. Sebaliknya, itu akan menghilang ke udara, membuat ahli berakhir di posisi yang kurang menguntungkan. Melihat pemuda yang berlari ke arahnya, prajurit bintang 3 menggertakkan giginya saat dia dengan paksa memutuskan hubungan antara dia dan Ki yang telah dia kirim keluar dari tubuhnya. Dia membiarkan dirinya melompat mundur dan langsung mengambil sikap lain. Meskipun ahli ini sama sekali bukan orang luar, dia masih memiliki beberapa kecepatan yang memungkinkannya untuk menghindar cukup jauh untuk menghindari serangan dari pedang Su Min. Berdiri lebih jauh ke belakang, prajurit bintang 3 berada dalam posisi yang buruk karena Su Min telah mendorongnya lebih jauh ke belakang. Dia begitu dekat dengan sudut arena sehingga dia tidak yakin apakah dia akan jatuh atau tidak. Saat ini menemukan tempat untuk mengambil sikap bukanlah hal yang mudah. Berada di sudut, Su Min terus-menerus semakin dekat dengan pria yang lebih tua. Pedang di tangannya telah terangkat sedikit, ditarik ke belakang, dan siap untuk menyerang. Sebelum dia bisa melakukan ini, sang ahli dengan putus asa mengambil sikap yang menyebabkan lebih banyak Ki-nya keluar. Ki ini berubah menjadi angin kencang, memaksa Su Min mundur dan membuatnya tidak mungkin untuk maju lebih dekat. Mengangkat pedang di tangannya, Su Min berhasil memblokir sebagian angin dan terhenti. Bergerak maju masih sulit, tetapi jatuh lebih jauh ke belakang sekarang dihentikan dan kedua ahli itu terhenti. Su Min tidak bisa bergerak lebih jauh ke atas, tetapi lawannya tidak bisa berhenti membuang Ki-nya. Dia tahu bahwa begitu dia melakukannya, Su Min bisa sekali lagi bergerak lebih dekat. Sambil menggertakkan giginya, lawan memaksa lebih banyak Ki keluar dari tubuhnya. Dia mendorong kembali pemuda itu dan mengamati arena di depannya, menghitung seberapa jauh dia membutuhkan pemuda itu untuk pergi untuk dapat mengeluarkan kuda-kuda lain. Seluruh area sekitarnya sunyi karena tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Semua orang sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat di depan mereka. Mayoritas pada awalnya mengharapkan Su Min kalah dalam satu serangan,
terutama ketika mereka melihat ular yang merayap di tanah. Tapi begitu muncul, pemuda yang jelas-jelas hanya prajurit bintang 1 telah memenggalnya. Selanjutnya, gelombang Ki telah muncul dan sekali lagi pemuda itu berhasil melewatinya tanpa masalah. Akhirnya, semua orang di ruangan itu mengerti bahwa pemuda yang tampak sombong itu sebenarnya memiliki kekuatan untuk mendukung kepribadiannya. Bahkan lawan di atas arena telah mengerti bahwa meskipun dia bisa memandang rendah sebagian besar ahli di bawah pangkatnya, termasuk banyak dari pangkatnya sendiri, pemuda di depannya ini jelas berbeda dari yang lain yang dia lawan sebelumnya. Memikirkan bahwa seorang pemuda yang masih memiliki jejak kekanak-kanakan di wajahnya begitu kuat. Dia jelas seorang pemuda dengan bakat luar biasa. Meskipun dia berpikir seperti ini, ahli jangkung itu sadar bahwa dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Sebaliknya, dia menghentikan angin kencang Ki dan mengambil sikap lain. Aliran kecil darah keluar dari sudut mulutnya, menunjukkan bahwa dengan paksa membatalkan serangannya telah melukainya secara internal. Meskipun dia terluka, matanya dipenuhi dengan tekad dan tidak ada tanda-tanda menyerah yang terlihat. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan Su Min tersenyum lembut dan bahagia saat dia tinggal di kejauhan, menunggu serangan berikutnya. Meskipun berisiko bagi Su Min untuk melakukan setiap serangan, dia tidak punya pilihan lain. Untuk menyerang, dia perlu memaksa lawan untuk membatalkan serangan dan kemudian menggunakan kuda-kudanya sendiri untuk memaksa lawan keluar dari arena. Prajurit jangkung dan kurus itu sepenuhnya menyadari bagaimana cara berpikir Su Min. Meskipun dia membenci kenyataan bahwa dia harus mengikuti harapan pemuda itu, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak segera mengambil sikap, pemuda itu akan langsung menyerangnya. Ini membuatnya tidak memiliki ruang untuk membuat sikap dan melindungi dirinya sendiri. Melihat ini, pria yang lebih tua mengangkat kedua tangannya dan mengambil posisi. Awan putih benar-benar mengelilinginya yang dengan cepat bertambah besar sampai akhirnya seluruh setengah tahap dipenuhi dengan Ki yang mengalir dari pria yang lebih tua. Melihat ini, Su Min menggertakkan giginya dan pedang di tangannya mulai bersenandung saat perlahan melesat ke arah Ki di depannya. Hal ini menyebabkan pemuda itu tercengang karena pedang itu sendiri tampaknya menyerap Ki yang telah memenuhi setengah arena. Begitu pedang menyentuh Ki, ular kecil muncul dan menyerang ujung pedang. Begitu menyentuhnya, ular Ki diserap oleh pedang itu sendiri, di samping Ki memenuhi seluruh arena. Merasakan ini, Su Min merasakan bagaimana pedang di tangannya semakin kuat. Semakin banyak kekuatan yang tersedot dan riak energi dipancarkan dari pedang, beberapa di antaranya bocor melalui pegangan dan ke lengan Su Min yang memenuhi tubuhnya dengan Ki asing. Ki ini yang perlahan melewati tubuhnya dan melalui meridian untuk perlahan bergabung dengan Ki-nya sendiri. Saat ini terjadi, pemuda itu merasakan bagaimana Ki yang telah berada di sekitar arena perlahan-lahan membuatnya semakin dekat ke peringkat prajurit bintang 2. Setelah hanya sepertiga yang tersisa dari Ki yang memenuhi arena, Su Min merasakan bagaimana tubuhnya mulai bergetar. Perlahan, tulangnya mulai mengeluarkan suara berderit. Dantian di dalam tubuhnya membengkak, Ki mengepul ke seluruh tubuhnya mengisinya dengan kekuatan, dan kelelahan yang dia rasakan sebelumnya telah benar-benar lenyap. Meskipun Su Min baru saja menembus jajaran prajurit bintang 2, pedang itu sepertinya tidak berhenti hanya di situ. Itu terus menyedot energi dari arena dan energi ini memasuki pedang dan Su Min. Semua orang yang melihat apa yang terjadi menjadi kaku karena terkejut. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Ki yang dimaksudkan untuk menyerang dan melindungi perlahan menghilang seperti ini. Mereka semua juga tercengang melihat bahwa selama momen kritis ini, sang ahli akhirnya menerobos. Tidak ada seorang pun selain lawan yang bisa merasakan atau melihat bahwa Ki memasuki Su Min, memperkuatnya dari dalam. Siapa yang tahu apa yang sedang terjadi adalah lawan yang masih bersembunyi di dalam kabut Ki yang terus berputar di sekelilingnya. Dia bisa merasakan bagaimana Ki-nya tersedot darinya, menjadi sesuatu yang berbeda. Dia juga merasakan bagaimana dia terus-menerus dilemahkan. Meskipun dia tidak turun peringkatnya, Ki yang dia kalahkan bukanlah masalah kecil. Dia telah melepaskan segala sesuatu dalam kemampuannya sebelum kekuatan hisap abnormal muncul, menyedot Ki yang telah meninggalkan tubuhnya. Akhirnya, Ki menjadi sangat transparan sehingga lelaki tua itu bisa melihat ujung pedang yang menyentuh dinding Ki. Kekuatan hisap datang dari dalam pedang ini, sesuatu yang sangat mengejutkan pria yang lebih tinggi. Melihat energinya diserap,
Pria yang lebih tua itu sekali lagi memaksa dirinya untuk mematahkan salah satu posisinya. Seketika setelah dia mengambil posisi baru, sisa kinya terbang di atasnya di mana ia mengambil bentuk busur dan anak panah. Anak panah itu menunjuk lurus ke arah Su Min yang menyipitkan matanya saat melihat senjata itu menunjuk ke arahnya. Tidak ingin membuang waktu dan memberi pria muda itu cukup waktu untuk benar-benar mempersiapkan serangan, tangan pria yang lebih tua itu memberi isyarat. Seolah-olah dia melepaskan panah, panah Qi langsung mengikutinya. Anak panah itu melesat ke arah Su Min yang mengangkat pedang sebagai perisai pelindung, bersembunyi di baliknya. Dia tersenyum ketika dia merasakan bagaimana panah itu berubah menjadi serpihan sebelum panah lain muncul. Segera, panah menghujani Su Min, namun, dia sekarang dipenuhi dengan energi di dalam. Pedangnya bersenandung dengan kekuatan dan pemuda itu perlahan berjalan menuju pria yang lebih tinggi. Mencapainya tidak memakan waktu terlalu lama karena dia berhasil memblokir setiap panah. Saat dia mencapai lawan, mudah untuk menyelesaikan pertempuran. Yang harus dia lakukan adalah menempatkan pedang di leher lawan yang langsung mengangguk menyerah. Lawan telah kehilangan lebih dari 4/5 energinya karena gaya hisap abnormal di dalam pedang. Dia telah menggunakan sisa energinya untuk mengeksekusi kuda-kuda di mana dia menciptakan pancuran panah Qi. Ini akhirnya menghabiskan sedikit energi terakhirnya, menyebabkan dia bahkan tidak memiliki cukup energi untuk menjauh dari Su Min saat dia tiba dengan pedangnya. Tersenyum, Su Min pergi ke tengah arena, tubuhnya penuh dengan energi. Dia jauh lebih kuat dari yang pernah dia alami sebelumnya. Senyum di wajahnya saat dia tahu bahwa ini adalah keberuntungan terbaik yang pernah dia alami. Meskipun dia harus tahu kapan harus berhenti, Su Min merasa dia mampu menyedot Qi dari satu orang lagi sebelum dia harus kembali ke rumah untuk menyeimbangkan energinya. Dia ingin terus mempersiapkan diri untuk turnamen mendatang. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.